Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harsihi wa man kana yuridu harsad dunya nutihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa inna insyaallah minasyahidin. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, alhamdulillah. Marilah kita terus tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti bahwa kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita semua. Janganlah terus kita melihat ke atas, maka kita akan tidak melihat betapa banyak nikmat-nikmat yang Allah sudah berikan. Coba lihatlah ke bawah terus, maka tidak akan bisa satupun kita yang bisa menghitung nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Terlebih lagi yang hari ini, Jumat siang hari ini, yang duduk di mimbar, yang duduk di depan mimbar ini, yaitu bersibuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala di dalam majelis, dalam masjid yang mulia ini, dalam rangka beribadah kepada Allah dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam, dalam keadaan sehat wal afiat wa bi taatillah. Coba hitung nikmat ini, luar biasa. Hanya sedikit orang-orang yang mendapat nikmat ini. Untuk itu marilah kita terus tingkatkan ketakwaan dan tingkatkan ketakwaan sebagai rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, sekarang ini adalah minggu terakhir bulan Rajab. Dan sebentar lagi tentu akan masuk bulan Sya'ban. Dan tidak lama lagi juga kita akan masuk bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sepertinya belum lama kita selesai qiyamul Ramadan, melaksanakan saum Ramadan, melaksanakan dan mencari Lailatul Qadar. Ujuk-ujuk sudah akan kita ketemu lagi Ramadan. Ini harus menjadi isyarat. Kita harus selalu mengingat posisi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu cepat hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Dan begitu cepat waktu berlalu. Mungkin kalau kita melihat satuannya adalah tahun, itu mungkin sepertinya lama. Coba lihat di handphone kita nanti setelah sholat Jumat, atau yang punya jam tangan, lihat jam tangan. Lihat satuannya adalah detik. Begitu cepat waktu berlalu. Disitulah waktu kita berkurang terus menerus, detik tiap detik, begitu cepat. Dan kemudian ujuk-ujuk sudah datang malam, berganti hari. Ujuk-ujuk ketemu Jumat lagi, berganti minggu. Dan bulan demi bulan ketemu lagi tahun yang berikutnya. Hadirin, waktu yang demikian cepat ini apakah membuat kita lebih baik dan lebih baik lagi? Sementara Allah sudah menyampaikan begitu banyak manusia dalam keadaan merugi.
Apakah kita merugi atau dalam keadaan untung? Itulah yang khotib ingin bahas, agar kita terlepas dari orang-orang yang rugi dan kita menjadi orang-orang yang untung. Sebagaimana Allah menyampaikan di dalam surat Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr, demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Iya, manusia itu semuanya dalam keadaan rugi. Kita bekerja capek, pulang, kemudian tidur, besok lagi capek, bangun pagi, pulang malam lagi capek. Ibu-ibu melahirkan anak, meregang nyawa, itu taruhannya nyawa, capek, sakit, malam-malam harus bangun, menetai anak, nangis, ganti popok dan seterusnya, capek sekali. Hidup itu memang keadaannya seperti itu. Tapi kalau semuanya itu didasarkan illal ladzina amanu, dalam keadaan iman, wa amilus solihati, selalu yang namanya iman selalu diikuti dengan amal soleh. Wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Jadi artinya apa? Semua aktivitas kegiatan yang kita lakukan setiap hari, every day, every time, every single second, setiap detik, itu harus tidak lepas dari tadi illal ladzina amanu. Ada sebuah hubungan transendental kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan walaupun berat itu dalam rangka kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala. Itu dikecualikan dari orang-orang yang merugi. Kenapa orang-orang barat sekarang kondisi demografinya turun tajam? Gak ada anak-anak muda, semuanya tua, dan anak-anak muda gak mau punya anak. Karena mereka hitung-hitungannya fisik, punya anak itu berat. Apalagi dalam keadaan negara industri, berat menghidupi mereka. Sekarang mereka bingung, kekurangan anak. Indonesia alhamdulillah, karena kebanyakan muslimin itu adalah bagian dari ibadah. Itu fakta. Jepang kekurangan anak, pada bingung orang-orang Eropa. Yang isi orang-orang Islam, orang Turki menguasai Jerman sekarang. Itu kalau orang dalam keadaan merugi. Kenapa? Semuanya dihitung-hitung materi. Pun demikian kalau kita keluar dari kehubungan kita dengan Allah, illal ladzina amanu wa amilus sholihat, dan beramal soleh. Ini artinya apa? Setelah beriman, kita bangun keimanan kita dengan amal-amal terbaik. Jangan sampai kita regret. Jangan kita sampai menyesal. Ya, wa amilus solihati wa tawassaw bil haq. Ini setelah kepada Allah, diri sendiri kita perbaiki. Wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Ini adalah hubungan horizontal kita dengan sesama manusia. Ini 3 aspek. Vertikal, kemudian horizontal, dan kepada diri sendiri. Ini harus sempurna. Jangan sampai menjadi orang yang merugi. Untuk itulah maka hadirin sekalian, jangankan orang-orang kafir, orang Islam, orang mukmin saja ada yang merugi di akhirat nanti. Apa buktinya? Buktinya adalah bahwa di dalam surah Al-Munafikun ayat 10 Allah sudah menyampaikan kepada kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an yatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa'asaddaqa wa akum minas salihin. Dan berinfaklah kalian terhadap apa-apa yang telah aku rezekikan kepada kalian sebelum datang, di mana sekalian kamu dalam keadaan mati, dan kemudian mereka mengatakan, ya Tuhanku, laula akhirtani, kenapa enggak tangguhkan lagi kepadaku umurku ila ajalin qarib, pada waktu yang dekat. Fa as-saddaqa wa akum minas solihin, maka aku akan bersedekah, melakukan kebaikan-kebaikan, minas solihin, dan beramal soleh. Hadirin sekalian, no regret, jangan menyesal. Bahkan ada sebuah dialog di surga ketika dia melihat, wahai malaikat, kenapa temanku itu ada di surga yang lebih atas dari saya? Kemudian malaikat menyampaikan, yang menyebabkan dia lebih atas hanya berbeda, yang di atas itu lebih banyak zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, apalagi orang-orang kafir.
Di dalam ayat Al-Quran banyak sekali ya laitani, ya laitani. Di dalam surah Al-Fajr Allah menyampaikan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla bal la tukrimunal yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma wa tuhibbunal mala hubban jamma. Nah, ayat ini. Kalla idza tukkatil ardu dakkan dakka wa Rabbuka wal malaku saffan saffa. Allah datang dengan seluruh malaikat berbaris-baris. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Allah perlihatkan jahanam. Ini mengerikan sekali. Jadi pada yaumul akhir nanti Allah perlihatkan itu jahanam. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Yauma idzi yatadzakkarul insan. Pada saat itu manusia ingat. Wa anna lahu dzikra. Ingat apa? Waduh, amalku dulu seperti apa di dunia. Ternyata apa yang dia ingat itu sudah tidak ada gunanya lagi. Yaqulu ya laitani, ini kata-kata ya laitani. Mereka mengatakan, aduh alangkah boleh. Qaddaitu li hayati. Aduh alangkah boleh. Kenapa dulu ada kehidupan itu seperti itu? Fayauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Pada saat itu hanya Allah yang memberikan adab, yang lain tidak bisa. Bayangkan pada hari itu kita diperlihatkan sebuah penglihatan atau sebuah fakta yang sangat mengerikan, yaitu api menjilat-jilat. Mungkin kau lihat, bayangkan ada lava, ada lahar gunung yang di hadapan kita, sangat mengerikan. Dan saat itulah kemudian manusia akan melihat, bagaimana dengan amalku? Jangan menyesal nanti, hadirin jamaah Jumat rahimahullah. Menyesalah sekarang juga. Jangan menyesal nanti di yaumul akhir tidak ada gunanya. Semuanya mengatakan ya laitani, alangkah boleh ya Allah, seperti yang di dalam surat Al-Munafiqun 10 tadi. Ya Allah, berikan aku sedikit waktu saja untuk aku bisa beramal saleh dan bersedekah. Nah, sekarang ini anak-anak muda, kemudian bapak-bapak, bayangkan kalau Rasulullah umurnya 63, ya mungkin supaya ada sedikit rasa aman, katakanlah umur kita 70 tahun. Nah, baru yang sedang 65, berarti 5 tahun lagi. Mampu nggak kita untuk menyampaikan waktu yang tinggal 5 tahun itu menjadikan akhirat sebagai fokus utama? Kalau saya mengatakan akhirat sebagai fokus utama, itu bukan berarti kita meninggalkan dunia, meninggalkan urusan-urusan dunia. Kita buat yang terbaik untuk urusan dunia, tapi semuanya dalam akhirat. Maka inilah rumus kehidupan agar kita menjadi untung, yaitu surat Asy-Syura ayat 20. Apa bunyinya? Allah menyampaikan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harsi wa man kana yuridu harsad dunya nutihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Man kana, barang siapa yuridu harsal akhirah, dia menginginkan keberuntungan yaumul akhir, yaitu pada hari kiamat, nazid lahu fil harsi, maka Allah akan memberikan tambahan di dalam keberuntungan akhiratnya dengan keberuntungan yang lain yang lebih besar. Di dalam beberapa tafsir Al-Qurtubi disebut bahwa ketika Allah memberikan nazid lahu fil harsi, artinya apa? Baginya adalah keuntungan dunia juga. Nazid lahu fil harsi. Tapi kemudian sebaliknya, hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Wa man kana yuridu harsad dunya, barang siapa yang menginginkan kehidupan keberuntungan dunia saja, nazid lahu yu'tihi minna, nu'tihi minna. Allah akan berikan dia sebagian saja, enggak semua. Tetapi wama lahu fil akhirati min nasib, dia tidak punya bagian di akhirat nanti. Ini rumus, hadirin sekalian, dan ini alhamdulillah berkali-kali terjadi pada diri khatib tersendiri. Jadi
fokuskan bahwa semua yang kita lakukan sekarang itu dalam rangka keselamatan akhirat kita. Maka kita akan jadi orang yang beruntung. Karena apa? Sekali gayung kita rengkuh, maka kita dapat akhirat dan Allah juga sediakan dunia. Kan enak itu. Coba sekarang hitung-hitung, berapa banyak waktu kita sehari untuk memikirkan dunia. Coba di neraca waktu kita masing-masing. Nanti setelah itu dipulang kita hitung. Dalam sehari 24 jam, sekian untuk tidur, sekian untuk bekerja. Kemudian ingat kepada Allah saat-saat sholat saja di luar. Bagaimana membaca Al-Quran, apalah khatam. Bagaimana dengan mempelajari Al-Quran supaya baik dan seterusnya. Coba dihitung berapa banyak waktu kita lebih banyak untuk memikirkan dunia atau akhirat. Nah mulai sekarang mari kita setting kehidupan kita, waktu kita yang terbatas, yang umur 65 35 tahun, yang umur 60 masih 70 tahun, kalau asumsinya 70 tahun. Yuk kita fokuskan akhirat. Bagaimana dalam 10 tahun mungkin bapak-bapak tidak ada hal yang mustahil untuk berazam menghafalkan Al-Quran dengan membaca Al-Quran yang sebaik-baiknya. Kemudian kita sholat 5 waktu, tidak pernah ketinggalan sholat 5 waktu di masjid. Tidak pernah ketinggalan, bahkan mungkin selalu di saf awal. Amal-amalan terbaik yang kita harus hadirkan agar tadi nanti tidak ada regret, tidak ada semacam penyesalan di akhirat. Kemudian bagaimana kita melakukan amal-amalan kita, jauhi segala riba dan seterusnya, jauhi segala yang haram untuk selalu halal dan halal terus. Dan semua yang kita lakukan, apalagi kepada anak-anak kita. Contoh, wahai anakku setelah lulus SMA mau kemana? Mau melanjutkan perguruan tinggi ya Abi. Terus kalau sudah lulus mau apa? Tanya terus. Ya supaya dapat kerja. Setelah dapat kerja apa? Supaya dapat kaya. Nanti dapat berkeluarga, punya mobil, punya rumah. Kalau yang dijawab anak seperti itu, berarti semuanya adalah nilainya dunia. Coba sekarang mulai disetting kebalikannya. Wahai anakku setelah lulus mau kemana? Mau kuliah, mau apa? Kuliah supaya Ananda nanti mendapatkan kemuliaan ilmu. Ilmu Ananda bisa bermanfaat bagi kaum muslimin semua. Kalau Ananda bisa kaya, Ananda akan bikinkan sebuah pesantren yang besar untuk yatim piatu gratis. Kalau Ananda diberikan izin Allah orang yang kaya, Abi Ananda berikan orang-orang guru-guru yang terbaik untuk anak-anak yatim. Kemudian mereka kami ajarin dengan ilmu yang terbaik agar mereka adalah orang-orang yang pandai dalam dinnya, pandai dalam Al-Quran, hafalan Al-Quran, hafidul Quran. Kemudian saya tempatkan dia untuk ada di bangku-bangku ITB, ada di bangku-bangku Universitas Indonesia, ada di bangku-bangku UGM. Mereka orang-orang yang hebat, adalah orang-orang yang bertakwa. Itu cita-cita Ananda. Fine. Kalau Ananda bisa ngomong seperti itu, luar biasa. Dan ingat, doa-doa yang selalu dikaitkan dengan akhirat adalah doa-doa yang selalu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat mudah untuk dikabulkan. Beda dengan alasan yang pertama, itu sulit dikabulkan. Inginnya rumah yang bagus supaya dapat mobil, kaya dan seterusnya. Itu semuanya materi. Tapi kalau dikaitkan, kalau Ananda diberikan izin oleh Allah menjadi orang yang kaya, Ananda buatkan satu masjid terbaik dengan pesantren sebelahnya untuk anak-anak yatim agar mereka menjadi orang-orang hafidul Quran, orang-orang yang mengerti dini dan akan berdakwah di ITB, berdakwah di UI, berdakwah di Santero Indonesia. Luar biasa. Itu akhirnya apa? Man kana yuridu harsal akhirati. Barang siapa yang menginginkan keuntungan akhirat, Allah berikan nazid lahu fi harsi. Jangan takut orang yang kayak gini. Allah tambahkan keuntungannya. Ada cerita hadirin sekalian. Menurut saya, mahasiswa yang paling berat itu adalah mahasiswa kedokteran Universitas Indonesia. Itu mahasiswa kedokteran Indonesia terbaik. Masuknya aja susah. Apalagi fakultasnya kedokteran. Jadi rebutan kemana-mana. Tapi ada satu yang saya pernah lihat di reportase wartawan. Ada salah satu seorang yang dia itu waktunya lebih banyak menghafal Al-Quran. Mungkin dia saat SMA sudah sampai 20 juz. Tinggal 10 juz dia habiskan pada saat dia menjadi mahasiswa kedokteran UI. Mungkin waktu dia hanya belajar cuma sedikit. Tapi qadarullah, itulah keberkahan umur. Dia menjadi salah seorang mahasiswa terbaik, cum laude, nilai terbaik. Bayangkan, masih ada waktu untuk menghafalin Quran. Itulah keberkahan-keberkahan yang kalau kita dapatkan, kalau semua kehidupan kita diakhirkan kepada akhirat sebagai tujuan utama. Ini adalah rumus kehidupan di surat Asy-Syura ayat 20. Nanti silakan dilihat di tafsirnya bahwa ketika dia menjadikan keuntungan akhirat adalah sebagai keuntungan
paripurna yang akan jadi tujuannya, maka Allah berikan juga dunia mengikutinya. Dan cukup banyak cerita-cerita seperti ini. Dan alhamdulillah saya lihat ketika saya nasihatkan diri kepada Ananda, dan Ananda melihat sendiri, betul kan, Allah dengar doa kamu. Kamu menginginkan ketika lulus seperti ini agar kamu menjadi orang yang terbaik di sisi Allah. Allah dengar itu doa. Kamu berhasil dalam satu step itu. Dan kami melihat sendiri dengan Ananda, dan alhamdulillah, iya Bing, alhamdulillah. Itulah hadirin sekalian, jangan takut, dekati Allah, jangan merasa sendiri. Kalau kita nggak dekat Allah, pasti akan merasa sendiri. Begitu beratnya kehidupan kalau kita laksanakan kehidupan ini hanya sendiri, tanpa ada sebuah pegangan di mana Allah Maha memberikan pertolongan dalam segala aspek kehidupan kita. Itulah insya Allah hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Rumus kehidupan pada siang hari ini adalah jadikan akhirat sebagai tujuan keuntungan kita dalam kehidupan ini. Maka dunia pun akan mengikutinya, dan kita keluar dari orang-orang yang innal insana lafi khusr, yaitu yang rugi. Justru ini adalah orang-orang yang beruntung, yang orang-orang yang akan diberikan keberuntungan oleh Allah, bukan hanya di akhirat, tapi di dunia pun akan diberikan keuntungan. Hadirin jamaah sekalian, jamaah salat Jumat rahimakumullah, itulah yang mungkin bisa saya sampaikan sebagai satu rumus kehidupan, di mana Jumat sebelumnya kami sampaikan rumus kehidupan untuk sukses adalah ketakwaan, dan sekarang ketakwaan adalah diisi dengan segala aktivitas agar kita menjadikan akhirat sebagai tujuan utama. Dan ingat, untuk menjadikan akhirat sebagai tujuan utama, pertama, al-adabu qoblal ilmi. Kita harus tahu adab kita kepada Allah, sesama manusia kepada Allah, kepada Al-Quran seperti apa. Kemudian al-ilmu qoblal amal. Kejarlah ilmu sebelum kita beramal. Jangan sampai kita beramal tanpa ilmu. Maka teruslah menggali ilmu agar kita terpandu semua amal kita sesuai dengan ilmu yang benar. Amal kita adalah amal yang benar, dan kemudian akan menjadi amal yang soleh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, ada seorang sahabat yang namanya Sauban, sebagian menyebutnya Sya'ban. Beliau selalu di ujung sebelah kanan, tidak pernah di soft kedua, selalu soft pertama. Subuh tidak pernah tertinggal. Ini adalah seorang yang soleh. Tapi suatu ketika subuh hari Rasulullah mengimami dan tidak melihat Sauban di pojok kanan baris pertama. Kemudian Rasulullah sampai memundurkan sholat subuh, barangkali Sauban masih ada di jalan. Sampai akhirnya menjelang waktunya mau habis, kemudian Rasulullah melaksanakan sholat subuh. Dan kemudian selesai bertanya, siapa di antara para sahabat yang tahu di mana Sauban yang selalu di sebelah kanan saya, yang sebelah kanan di saf awal? Tidak ada yang tahu. Kemudian ada satu yang kemudian mengacungkan tangannya, wahai Rasulullah,
Sauban sudah meninggal. Oh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Di mana rumahnya? Yuk kita bersama-sama bertakziah ke rumahnya. Kemudian datang perjalanan Rasulullah dengan para sahabat. Subhanallah, ternyata dalam perjalanan dihitung 3 jam. Jadi habis subuh berangkat, waktu duha baru nyampe. Begitu jauhnya. Kemudian Rasulullah ketemu sama istrinya, "Wahai, ini apakah ada istri Sauban?" "Iya Rasulullah, tapi saya khawatir saat Sauban meninggal ada 3 teriakan yang saya nggak tahu maknanya apa." Yang pertama apa itu katanya? "Aduh, kenapa tidak lebih jauh lagi?" Yang kedua, "Aduh, kenapa tidak yang lebih baru?" Yang ketiga adalah, "Aduh, kenapa tidak semuanya?" "Saya nggak tahu ya Rasul, kenapa dia teriak seperti itu?" Kemudian datang wahyu kepada Rasulullah dan disampaikan dengan tersenyum, Sauban adalah orang yang baik, orang yang soleh, tidak pernah ketinggalan sholat jamaahnya. Dan ketika dia meneriakkan yang pertama, "Aduh, kenapa tidak lebih jauh?" Karena saat meninggal orang diperlihatkan kehidupan akhirat dan semua amalnya diperlihatkan. Dan Sauban disampaikan oleh Allah, "Ini pahala kamu ketika kamu berjalan dari rumah menuju ke masjid." Luar biasa ya Allah, besar begitu. Kalau begitu kenapa nggak lebih jauh? Itulah teriakan. Mungkin kita rumahnya tidak sejauh Sauban. Kalau sampai kita tertinggal sholat, mungkin perlu introspeksi. Sauban berteriak ingin jauh lagi rumahnya. "Aduh ya Allah, kenapa nggak lebih jauh lagi rumahku kalau pahalanya segitu besar?" Kemudian teriakan yang kedua, kenapa? Kenapa yang lebih baru? Suatu ketika dia berangkat subuh dalam keadaan cuaca dingin, ada seorang yang kedinginan. Dalam keadaan yang berat, maka digantilah, dicopotlah satu jaket dia yang lebih luar, kemudian dipakaikan. Itu jaket yang luar ternyata lebih lama daripada yang di dalam lebih baru. Kemudian Allah perlihatkan saat dia sakaratul maut. Ini pahalanya kan menolong orang dalam keadaan butuh. Ya Allah, kalau begitu besarnya, kenapa enggak saya lebih baik lagi? Aduh, kenapa enggak yang lebih baru lagi? Maksudnya, kalau saya berikan jaket yang lebih baru, mungkin pahalanya lebih besar lagi. Kemudian teriakan yang ketiga kenapa? Yaitu ketika dia ingin makan satu potong roti, datang orang minta-minta, kemudian diberikan separuhnya, kemudian diperlihatkan pahalanya, itulah pahalanya. Masya Allah, kalau begitu ya Allah, harusnya saya berikan seluruh roti, kenapa enggak semuanya? Itu teriakan orang soleh. Jadi menyesal. Tapi penyesalannya baik, yaitu untuk meningkatkan ketakwaan yang lebih tinggi. Karena nanti surga adalah surga yang bertingkat-tingkat, maka cobalah tingkatkan amal kita agar kita selalu mendoakan diri, berdoa kepada kita dan keluarga semua agar kita nanti ditempatkan oleh Allah di surga tertinggi Al-Jannatul Firdaus, dan akan kita melihat wajah Allah secara zahir. Subhanallah. Itulah mungkin agar kita bisa mengambil hikmah dari cerita ini dan menjadikan akhirat sebagai tujuan utama kita. Semua yang kita lakukan dalam rangka untuk menghadap wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.